Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Back to channel bersama saya Apoteker Yudi. Di video kali ini saya akan membahas tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah salah satu penyakit degeneratif, yang mana diabetes mellitus merupakan suatu penyakit atau gangguan metabolisme yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, yang disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Hal tersebut terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Adapun simptom yang menyertai yaitu 3P, yakni polipagi, polidipsi, dan poliuri. Polipagi itu merasa lapar, polidipsi merasa haus, dan poliuri itu sering berkemih. Selain 3P, ada berat badan menurun, kelelahan, dan disfungsi ereksi pada pria. Selanjutnya, klasifikasi diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu ada DM tipe 1, DM tipe 2, dan DM yang disebabkan oleh faktor yang lainnya. Baik teman-teman, akan kita uraikan satu persatu dari klasifikasi diabetes mellitus. Dimulai dari yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, insulin dependent diabetes mellitus, IDDM. Nah, diabetes mellitus tipe 1 ini kejadiannya kira-kira 10% dari total kasus diabetes mellitus. Berkembang pada masa anak-anak atau awal dewasa. Pada DM tipe 1 ini disebabkan karena kerusakan sel beta pankreas sehingga terjadi defisiensi insulin secara absolut. Berikutnya, diabetes mellitus tipe 2. Non-insulin dependent diabetes mellitus atau non-IDDM. DM tipe 2 ini terjadi pada 90% dari kasus diabetes mellitus. Pada DM tipe 2 ini ditandai dengan kekurangan insulin relatif dan resistensi insulin relatif. Pasien dengan DM tipe 2 sering asimptomatik, yakni munculnya komplikasi menjadi pertanda bahwa pasien telah menderita DM bertahun-tahun. Diabetes mellitus tipe 2 ini disebabkan oleh pola makan, gaya hidup, obesitas, dan keturunan. Penanganan awal pada pasien DM tipe 2 yaitu dengan diet karbohidrat, mengurangi kegemukan, dan olahraga yang teratur. Nah, jika dengan penanganan awal seperti diet karbohidrat, mengurangi kegemukan, dan olahraga yang teratur tidak atau kurang efektif, maka perlu digunakan antidiabetik oral. Dan yang ketiga yaitu diabetes yang disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya. Kasus yang terjadi pada DM tipe ini kurang lebih 1-2% dari semua kasus DM. DM tipe ini disebabkan oleh itu yang pertama gangguan endokrin, kemudian DM gestasional, yaitu DM yang terjadi pada masa kehamilan. Kemudian yang ketiga disebabkan oleh obat-obat tertentu seperti glukokortikoid, niacin, dan alfa interferon. Baik teman-teman, telah diuraikan sedikit mengenai penyakit diabetes mellitus. Nah, sekarang kita ke terapi diabetes mellitus atau lebih dikenal dengan antidiabetik. Antidiabetik atau antihiperglikemi adalah obat-obat yang digunakan untuk menurunkan kadar gula darah akibat kekurangan hormon insulin. Adapun fungsi hormon insulin yaitu yang pertama, meningkatkan pengambilan glukosa ke dalam sel pada sebagian besar jaringan. Yang kedua, meningkatkan penguraian glukosa secara oksidatif. Yang ketiga, meningkatkan pembentukan glikogen dalam hati dan otot, serta mencegah penguraian glikogen. Dan yang keempat, menstimulasi pembentukan protein dan lemak dari glukosa.
Berikutnya, penggolongan obat antidiabetik. Penggolongan obat antidiabetik ini secara umum itu ada dua, ada insulin sama oral. Untuk insulin diberikan pada kasus DM tipe 1 dan DM tipe 2. Nah, pada kasus DM tipe 2 diberikan jika tidak terkontrol dengan diet dan obat antidiabetik oral. Sedangkan antidiabetik oral itu terdiri dari beberapa golongan, yaitu golongan sulfonilurea, golongan biguanid, golongan thiazolidinedion, golongan inhibitor alfa-glukosidase, golongan inhibitor DPP4, dan golongan penghambat SGLT2. Untuk antidiabetik oral hanya dapat diberikan jika yang pertama tidak terdapat DM tipe 1 dan yang kedua tindakan diet dan olahraga tidak cukup untuk menstabilkan glukosa darah. Selanjutnya ke penggolongan sediaan insulin. Berdasarkan mula dan masa kerjanya, sediaan insulin digolongkan atas 4 jenis. Jenis yang pertama, masa kerja singkat atau short acting insulin atau disebut juga insulin reguler. Jenis yang kedua, masa kerja sedang. Yang ketiga, masa kerja sedang mula kerja cepat. Dan yang keempat, masa kerja panjang. Berikut tabel penggolongan sediaan insulin berdasarkan mula dan masa kerja. Yang pertama, masa kerja singkat. Mula kerjanya setengah jam, puncak 1-4 jam. Masa kerjanya 6-8 jam. Kemudian yang kedua, masa kerja sedang. Mula kerjanya 1-2 jam, puncaknya 6-12 jam, masa kerja 18-24 jam. Yang ketiga, masa kerja sedang, mula kerja cepat. Mula kerjanya setengah jam, puncak 4-15 jam, dan masa kerjanya 18-24 jam. Kemudian yang keempat, masa kerja panjang. Mula kerjanya 4-6 jam, puncaknya 14-20 jam, sedangkan masa kerjanya 24-36 jam. Untuk insulin, mekanisme kerjanya yaitu membantu transport glukosa dari darah ke dalam sel. Baik teman-teman, kita lanjut ke penggolongan antidiabetik oral. Untuk penggolongan antidiabetik oral dapat kita lihat pada tabel. Yang pertama ada golongan sulfonilurea, nama obatnya glibenclamid, glimepiride, dan gluquidon. Yang mekanisme kerjanya yaitu merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas, sehingga hanya efektif pada penderita diabetes yang sel beta pankreasnya masih berfungsi dengan baik. Waktu untuk minum obat golongan sulfonilurea yaitu setengah jam sebelum makan. Yang kedua ada golongan biguanid. Contoh obatnya yaitu metformin. Yang mekanisme kerjanya bekerja langsung pada hati, menurunkan produksi glukosa hati, tidak merangsang sekresi insulin oleh kelenjar pankreas. Sedangkan waktu minum obatnya yaitu setelah makan atau bersama makan. Berikutnya golongan thiazolidinedion. Contoh obatnya itu ada pioglitazone dan rosiglitazone. Mekanisme kerjanya meningkatkan kepekaan tubuh terhadap insulin, berikatan dengan PPA reseptor gamma di otot, jaringan lemak, dan hati untuk menurunkan resistensi insulin. Waktu minum obat golongan ini yaitu setelah makan atau bersama makan. Yang keempat, golongan inhibitor alfa-glukosidase. Contoh obatnya itu ada acarbose. Mekanisme kerja golongan ini menghambat kerja enzim-enzim pencernaan yang mencerna karbohidrat sehingga memperlambat absorpsi glukosa ke dalam darah. Waktu minum pada suapan pertama makan. Yang kelima, golongan inhibitor DPP4. Nama obatnya sitagliptin. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat DPP4 dan waktu minum obat golongan ini tidak dipengaruhi makanan dengan atau tanpa makanan.
Dan golongan yang terakhir itu ada penghambat SGLT2. Nama obatnya ada canagliflozin dan empagliflozin. Mekanisme kerjanya menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus. Dan untuk waktu minumnya pada pagi hari dengan atau tanpa makan. Demikian teman-teman untuk video singkat kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and share, dan tak lupa juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.